Hai, jumpa lagi. Salam sehat sahabat Buma. Kami dari tim medik Buma CDBP dalam edukasi kesehatan akan menjelaskan mengenai hipertensi. Saya Dr. Do. Rencana mau sharing-sharing ringan aja ya. Kita tahu tekanan darah normal itu antara 120-80 mm/Hg. Jadi kalau ada peningkatan kira-kira 130/80 itu sudah bisa dikatakan tekanan darah tinggi atau yang dikenal dengan hipertensi. Tekanan darah biasanya disebabkan oleh usia lanjut, faktor keturunan, jarang berolahraga, kebiasaan makanan yang kurang sehat, konsumsi garam yang berlebih, berat badan berlebih seperti obesitas, lalu kebiasaan merokok, minum alkohol, dan adanya penyakit akibat penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit ginjal, atau juga karena penyakit tiroid. Oke, kita sekarang mengarah ke komplikasi. Komplikasi hipertensi itu bisa terjadi pada jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah kita bisa tahu seperti gagal jantung atau serangan jantung. Oke, sekarang ke otak. Pada otak, dia bisa menyebabkan kerusak sel otak, menyebabkan stroke dan demensia. Kita tahu demensia itu orang yang suka lupa. Nah, itulah bisa disebabkan hipertensi. Oke. Lalu di organ ginjal, apabila dia menyerang pembuluh darah ginjal, otomatis akan menjadi gagal ginjal. Pada mata akan mengganggu atau merusak retina dan saraf, sehingga adanya gangguan penglihatan dan lama-kelamaan bisa menjadi buta. Pada sistem metabolik tubuh, biasanya pada orang yang obes, itu pun bisa komplikasi dari hipertensi. Lalu pada lemak darah seperti kolesterol, terjadi peningkatan kolesterol jahat seperti LDL dan trigliserid, dan penurunan kolesterol baik seperti HDL. Lalu adanya mengganggu kinerja dari hormon insulin. Pada keadaan tersebut bisa menyebabkan diabetes, serangan jantung, dan stroke. Komplikasi juga bisa terjadi pada organ reproduksi. Pada pria, apabila tekanan darah hipertensi itu mengganggu pembuluh darah genitalia pria, akan menyebabkan ereksinya terganggu. Dan pada wanita pun bisa mengakibatkan libidonya terganggu. Langkah-langkah mudah untuk menurunkan tekanan darah, mungkin salah satunya dengan menurunkan berat badan. Jauhilah merokok dan minuman alkohol. Konsumsi makanan-makanan yang sehat. Contohnya makanan yang gizi berimbang dan sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Makanan yang jenuh, lemak jenuh itu harus kita hindari. Oke. Lalu membatasi konsumsi garam. Konsumsi garam bisa dari garam masakan, bisa dari cemil-cemilan, lalu makanan-makanan kaleng, minuman-minuman ringan, itu pun kita harus batasi. Setelah itu kita rutin berolahraga. Olahraga bisa 30-60 menit, 3-5 kali dalam satu minggu. Apabila kita rutin melakukan olahraga tersebut, kemungkinan kita dapat menurunkan tekanan darah antara 5-8 mm/Hg. Mengurangi stres, ya, mengurangi stres gampang lah, mengurangi stres. Mungkin dengan jalan-jalan, kemana-mana melihat pemandangan kita bisa, ya. Lalu bisa dengan melakukan yoga atau meditasi, itu pun bisa kita lakukan untuk menghilangkan stres. Lalu apabila dalam keseluruhan teknik di atas itu tidak bisa, kemungkinan kita sudah beralih ke obat-obat hipertensi, ya. Itu
pastinya sahabat-sahabat Buma harus berkonsultasi dengan dokter. Mengubah lifestyle atau gaya hidup, mengelola dan menurunkan tekanan darah itu bukan hal yang mustahil. Jangan lupa untuk rutin konsultasi diri ke dokter untuk mengevaluasi kesehatan diri kita. Cukup ya sharing-sharing ringan dari saya. Dinantikan di serial edukasi selanjutnya. Salam sehat untuk sahabat Buma semua. Thanks for your attention. See you.